Kami lanjutkan informasi di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Tanggal 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia atau World Water Day. Salah satu tujuan peringatan Hari Air Sedunia ini adalah untuk meningkatkan kesadaran bersama akan adanya ancaman krisis air global. Pemirsa, air merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup. Karenanya sumber daya air berpengaruh besar terhadap hajat hidup masyarakat. Karena pentingnya keberadaan air ini, setiap tanggal 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia yang sudah dilakukan sejak tahun 1993. Hari Air Sedunia tahun 2025 ini mengangkat tema Glacier Preservation atau pelestarian gletser. Hari Air Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air di dunia, serta kesadaran bersama akan adanya ancaman krisis air sehingga kita bisa mengantisipasinya dengan baik. Sampai saat ini sekitar 2,2 miliar orang di dunia hidup tanpa akses ke air bersih. Lalu pemirsa, sepenting apa sebenarnya makna di balik peringatan Hari Air Sedunia dan sebesar apa potensi ancaman krisis air ke depan? Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Devi Rahmasyafira bersama dengan Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi Mukri Friyatna dari Embung Pekayon, Jakarta Timur. Oke, kita sapa Devi. Selamat pagi Devi. Devi, jadi bagaimana kondisi Embung Air Pekayon saat ini, Devi? Ya, Valen dan juga Jason, sebelumnya saya mengucapkan selamat peringatan Hari Air Sedunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Embung Pekayon. Memang udaranya sejuk dan juga asri ya. Nah, kita nanti akan membahas bersama Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi terkait dengan bagaimana cara menjaga dan juga melestarikan sumber air bersih. Nah, keberadaan air bersih memang menjadi sangat penting atau kebutuhan mendasar bagi umat manusia ya. Nah, makanya penting untuk masyarakat ini menjaga dan juga tentu untuk melestarikannya. Nah, kita juga nanti akan membahas bagaimana sih makna dari air bersih di hari peringatan air sedunia pada hari ini. Nah, sudah bersama saya Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup, Bapak Mukri Friyatna. Bapak, hari ini merupakan peringatan Hari Air Sedunia ya. Nah, ini apa makna pentingnya Pak menurut Walhi? Ya, kalau temanya yang untuk tahun ini itu kan pelestarian gletser ya. Jadi karena sudah mencair kutub utara dan ini bisa berisiko terkait dengan iklim. Nah, buat kita sebetulnya untuk apalagi khususnya Jakarta ya, anggap saja daerah puncak itu adalah kawasan gletsernya. Nah, kenapa penting untuk dilestarikan? Satu, dia sebagai sumber air baku buat kehidupan warga. Yang kedua juga kalau nggak dilestarikan berisiko bencana seperti yang baru-baru ini terjadi, banjir dan nggak lama lagi bakal kekeringan. Nah, itu penting kenapa? Karena satu, yang namanya volume air itu nggak pernah bertambah atau berkurang, tetapi yang berkurang itu kualitasnya. Apalagi dengan sekarang banyak penggunaan produk-produk yang mengandung bahan kimia itu yang justru mengurangi nilai kadar kandungan air bersih. Bisa untuk dikonsumsi, untuk mandi dan seterusnya. Oke. Nah, lalu sepenting apa keberadaan air bersih ini bagi umat manusia, Pak? Ya, semua, jadi sumber kehidupan tuh paling utama adalah air ya. Nggak ada yang bisa hidup tanpa air, bukan cuma makhluk hidup yang namanya manusia, semua makhluk lah ya. Nah, jadi penting sekali itu karena kalau misalnya kita tarik dengan garis ekonomi, kalau tanpa air bersih yang bisa gratis, otomatis masyarakat perlu keluar penambahan baru. Ada pengeluaran baru, karena itu dengan cara menjaga yang paling murah. Gimana cara menjaganya? Satu, ya kita ngerti lah semua sekarang, misalnya paling sederhana, rata-rata buang air kotor itu ke sungai. Bisa nggak misalnya difilter dulu tuh, misalnya bikin sanitasi terpadu ya, model seperti ini juga bisa nih, embung, jadi nggak sepanjang gelontor ke kali, diolah dulu lah, difilter ya, sebagaimana sudah banyak dilakukan di Jakarta supaya mutu dan kualitas airnya terjaga. Nah, lalu air bersih dalam kehidupan sehari-hari kita ini bisa didapatkan di mana aja sih, Pak? Ya, kalau saat ini itu agak susah untuk daerah Jakarta. Mestinya kan memang daerah air bersih itu didapatnya dari situ, dari kali atau sungai seperti ini gitu ya. Tetapi kan ini nggak dimaksudkan untuk itu, hanya menampung, sehingga sekarang banyak air bersih itu diperoleh dari air bawah tanah. Kalau untuk daerah Jakarta, adapun yang dibangun oleh Pemda itu adalah melalui jaringan PDAM gitu ya, yang sebetulnya mengolah air kotor untuk di sirkulasi supaya menjadi air bersih. Jadi relatif sulit sebetulnya di Jakarta.
Kalau mengandalkan air yang murni bersih ya tanpa diolah. Oke. Nah, bagaimana cara kita melestarikan dan juga menjaga ketersediaan sumber air bersih di Indonesia begitu ya Pak, terkhusus di Jakarta? Ya, satu dasnya dulu ya. Jadi ada kan Republik ini punya 42.210 das dan Jakarta sendiri punya das tuh, daerah aliran sungai. Nah, daerah aliran sungai itu satu badan sungai dan pinggir sungainya paling enggak supaya ada media-media vegetasi yang menjadi bagian mensirkulasi daerah bantaran sungainya. Satu penghasil residu untuk ke badan air itu kan sampah. Sekarang banyak masyarakat buang sampah kali, sebaiknya dihentikan kalau kita memang membutuhkan manfaat dari air. Diberhentiin tuh buang-buang ke kali. Kalau selama ini nggak ngerti, nggak sadar, ya sadarlah di bulan puasa ini mulainya. Nah, termasuk pemerintah juga harus memperketat tuh bagaimana penjagaan kawasan airnya, karena mereka yang punya wewenang untuk menjaga bagaimana kelangsungan kualitas air yang ada di perairan Jakarta. Kalau potensi krisis air bersih ini kan banyak begitu ya Pak ya, ada ancaman. Apakah ini merupakan ancaman besar? Sangat serius. Jadi ancaman serius saya bilang sekarang nih ya. Coba periksa di mana sumber air bersih di Jakarta ya yang bisa diinput. Salah satunya adanya di Pacuan Kuda. Gitu. Kan bisa disebut dia situ alami ya di situ, walaupun dia sebagian adalah penambahan. Nah, kalau ini enggak buatan. Jadi semakin banyak tempat-tempat itu, maka semakin banyak potensi untuk memperoleh air bersih. Tapi sebaliknya kalau semakin sedikit, semakin juga berisiko tinggi terhadap kelangkaan untuk peroleh air bersih. Oke, baik, terima kasih Pak Mukri Priyatna. Nah, demikian Valen dan juga Jason perbincangan kami bersama dengan Deputi Eksternal Eksekutif Walhi, Mukri Priyatna, dan kembali ke Anda di studio. Oke, baik Devi Syafira, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Jakarta Timur. Download Metro TV Extend sekarang.